bijaksana dan tidak emosional. Seperti itulah Sule akhirnya menanggapi semua pernyataan mantan istrinya Natalie Hoster yang beberapa hari belakangan ini terus saja memancing kehebohan. Ya, selain terkait buka hijabnya yang dilakukan belum lama ini, Natalie juga menyindir Sule dalam postingannya terkait meminta untuk menyetop uang bulanan Azam, mengambil mobil dan juga rumah yang telah diberikannya, serta menuding selingkuh kepada Sule. Lantas, bagaimana Sule menanggapi semua komentar miring yang datang dari mulut mantan istrinya itu? Dan benarkah Sule kini lebih santai dan tidak mau terlibat masalah apapun dengan wanita yang sudah memberikannya satu orang anak itu? Sementara itu, buka-bukaan Sule di hadapan awak media kemarin pun memang bukanlah hal yang biasa dilakukan sang komedian. Terlebih lagi, Sule juga mengomentari gaya baru yang kini ditampilkan Natalie dengan rambut panjang pirang yang terurai dan tidak mengenakan hijab lagi, di mana selama pernikahan kerap digunakannya. Lantas, bagaimanakah Sule melihat penampilan baru wanita yang pernah sangat dicintainya itu? Dan benarkah diam-diam Sule pun sudah berkomunikasi dengan Natalie terkait postingan Natalie yang menimbulkan kehebohan? Di lain sisi, menarik pula untuk membahas niatan Natalie yang secara terang-terangan ingin menyetop uang nafkah bulanan dan juga mengembalikan beberapa barang yang diberikan oleh Sule untuk Azam. Lantas, apa kata pakar hukum terkait hal ini? Benarkah nafkah bulanan dan barang bisa dikembalikan? Apabila sudah sesuai putusan pengadilan, bisa dikembalikan jika penerimanya merasa dikecewakan dalam hal ini. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa, nama Natalie Hoster menjadi topik hangat yang ramai diperbincangkan publik beberapa waktu belakangan ini. Ya, belum selesai namanya yang ramai menghiasi beberapa pemberitaan dan sosial media akibat keputusannya untuk melepas hijab. Dan kini tampil dengan rambut panjang pirangnya yang terurai. Kini, ibu dari Azam Adriansyah Sutisna ini pun kembali mencuri perhatian publik berkat unggahannya di sosial media yang dalam tulisannya meminta mantan suaminya itu untuk menyetop uang bulanan Azam senilai 25 juta per bulan, mengambil mobil dan juga rumah yang diberikan Sule untuk anak kesayangannya Azam dan sesuai dengan putusan pengadilan. Tidak cukup sampai di situ. Dalam unggahan yang sama, Natalie juga menyebutkan bahwa Sule selama ini berselingkuh chat-chatan dengan wanita lain. Berikut bukti yang telah dikantonginya. Natalie pun juga menambahkan saat dirinya hamil sempat mendapatkan rasa ketidakpercayaan dari Sule sehingga berpikir untuk tes DNA. Berikut kalimat unggahan postingan Natalie yang mengejutkan tersebut. Saya ingin memulai hidup baru. Cukup ramai tentang nafkah anak dan lagi tentang harta, dan harta. Bisa di stop aja bulanan Azam. Mobil, rumah, silakan ambil. Insya Allah, saya bisa melalui semua bersama anak saya. Sudah cukup kemarin kesakitan saya. Sudah cukup saya melakukan apapun untuk disayang, pada akhirnya sia-sia. Ketika dia selingkuh dan chat-chat sama wanita lain, berikut bukti. Saya melahirkan anak saya, sampai berpikir ingin tes DNA.
Sudah cukup saya tutup-tutupi dan saya ingin menjalani hidup baru saya dengan tenang bersama anak saya. Ini kan banyak banget netizen yang ngomong, kamu udah dapet uang, gitu, udah dapet uang 25 juta gini. Itu kan sebenarnya memang hak kewajiban dari ayahnya selagi ayahnya mampu, gitu. Jadi ini hak kewajiban untuk bulanannya anak, ya. Jadi untuk nafkah lahir batinnya anak. Dengan tudingan Natali yang dialamatkan kepada Sule. Sule yang ditemui usai mengisi sebuah acara kemarin pun memberikan klarifikasinya akan semua tuduhan yang diberikan oleh Natali. Menurut Sule, terkait dengan uang bulanan Azam yang diminta stop oleh Natali, sebagai ayah, Sule pun hanya berusaha untuk memenuhi tanggung jawabnya dengan baik untuk darah dagingnya, walaupun sang mantan istri melarangnya. Sule pun juga menambahkan terkait dengan mobil dan juga rumah. Sebagai orang tua yang juga taat kepada hukum, ia pun hanya mengikuti aturan seperti yang tertulis dalam putusan dan tidak akan mengambilnya kembali karena untuk anak kesayangannya Azam. Kecewa apa? Dia kecewa dengan Nggak ada, saya mah nggak ada kecewaan dari dulu juga. Nggak ada kecewa. Kita saling mendoakan aja. Yang jelas sudahlah, netizen juga udah nggak usah udah sana udah sini, maafin aja lah, jangan ke sana. Nggak ada. Itu ungkapan aja, itu emosional kan dari awal juga saya kasih tahu sama semuanya, udahlah nggak usah hujat sana hujat sini. Itu ungkapan emosional aja sebagai manusia lah. Maafin aja lah, kehilapan aja itu. Oh masih, kan itu kewajiban saya sama anak saya. Loh kalau sesuatu hal yang sudah dikasih ya nggak boleh lah, kita ambil lagi gitu loh. Ya udah, yang penting kita sebagai orang tua masih punya kewajiban untuk itu. Lantas adakah sedikit perasaan kecewa yang ada di hati Sule atas sikap Natali yang seakan terus menyerangnya, walaupun ia tidak melakukan apapun dalam permasalahan ini? Ya, sikap santai, bijaksana dan tidak emosional yang ditunjukkan oleh Sule mulai mendapatkan angin segar dari beberapa warganet di sosial media. Seperti apa tanggapannya, Kak? Ya udah, mau gimana lagi? Udah berjalan kok gitu loh. Udah, ya kita nikmatin aja apapun itu. Yang jelas kan, yang terpenting itu manusia itu kan mendapatkan ilmu dari perjalanan. Kuatnya saya, kan kuatnya anak-anak saya, kesabaran, kan gitu. Itu poin yang terpenting. Dan kita juga nggak merasa bangga kok kalau saat ini kita dipuji-puji. Gitu. Masih banyak kekurangan yang harus kita benahi. Apalagi sempat beredar sebuah postingan yang di dalamnya Natali menyebutkan uang bulanan Azam senilai 25 juta per bulan yang menurutnya kecil. Lalu, seperti apa tanggapan Sule atas pernyataan dari Natali terkait kecilnya uang bulanan dari Sule sebesar 25 juta untuk Azam? Dan seperti apa pula Sule menanggapi bahwa dirinya dituding berselingkuh oleh Natali? Negatif ya udah kita makan sendiri, yang jelas aku bekerja sendiri, cari uang sendiri, maju sendiri, ya jalani nikmati syukur. Ya nggak tahu, saya juga nggak tahu itu ya. Ya udah, yang jelas kan saya sebagai ayam punya kewajiban. Punya kewajiban. Itu kan berita-berita dulu yang di-up lagi kan. Pikir ya udahlah, nggak usah jadi besar-besaran lah. Kan kayak seolah-olah kita bisa berpikir, karena nggak ada niat sekali itu hanya ungkapan kerinduan sama Tuki
Sementara itu, buka-bukaan Sule di hadapan awak media kemarin pun memang bukanlah hal yang biasa dilakukan sang komedian. Terlebih lagi, Sule pun juga mengomentari gaya baru yang kini ditampilkan oleh Natalie, yaitu dengan rambut panjang pirangnya yang terurai. Lantas, bagaimanakah Sule melihat penampilan baru dari Natalie? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari kayak minum obat pokoknya ya. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Melanjutkan buka-bukaan Sule di hadapan awak media kemarin. Dalam kesempatan yang sama, ayah dari penyanyi Rizky Febian itu pun juga mengomentari gaya baru mantan istrinya yang kini tampil dengan rambut panjang pirangnya yang terurai dan sudah lagi tidak mengenakan hijab. Lantas, bagaimana Sule melihat penampilan baru dari Natalie? Dan benarkah seperti ungkapan Natalie kepada Ustadz Dery Sulaiman, alasannya mengenakan hijab karena permintaan dari Sule? Natalie itu mu'alaf, dia sedang dalam keadaan lemah iman, lemah ilmu, ya. Jadi ini semua terjadi karena kesalahan kita orang Islam. Ya, ketika kalian melihat mu'alaf itu pun berhak atas zakat loh, saking pentingnya. Hasnaf yang 8. Nah, sekarang saya tanya, siapa ustazah yang mendatangi dia? Nggak ada kan? Nah, jadi ketika dia lepas hijab, ya wajar mungkin karena imannya lemah, ilmunya lemah, ya. Dan ini nggak ada hubungannya dengan masalah pernikahan dia dengan Kang Sule. Nah, cuma kemarin sempat saya tanya kenapa dulu berhijab. Nah, dibilang karena diminta. Mesti bagus diminta kan bagus, memang dakwah penting ya. Kang Sule dakwah sebagai untuk calon istrinya, keluarganya pengen kalau mau serius berhijab. Cuman kekurangannya waktu itu ya kurang ditambahin dakwahnya aja, meluruskan niat. Karena niat itu bisa berubah di tengah atau terakhir. Oh enggak, dia sendiri, dengan sendirinya. Dengan sendirinya tiba-tiba dia pakai hijab, ya saya seneng dong. Dan nggak ada suruhan apapun. Dia dari dulu juga cantik kok. Kalau untuk urusan masalah hijab dan tidaknya kan itu urusan dia. Toh saya juga nggak menyuruh dia untuk berhijab. Aku apapun suka, karena kita sebagai human, sebagai manusia harus suka. Karena setiap manusia diberi kejelekan pasti ada kebaikan. Karena yang aku lihat adalah kebaikan itu. Sementara itu, kehebohan permasalahan yang melibatkan Natalie dengan Sule sepertinya bermuara pada Sule yang sempat mengatakan jika komunikasinya dengan sang mantan istri tidak berjalan baik. Bahkan mengaku sulit berkomunikasi dengan Azam. Mendengar hal ini, Natalie pun sepertinya tidak terima dan angkat bicara terkait hal itu. Komunikasi sih nggak ada. Kalau misalkan dia mau ngasih tahu Azam, dia video call, angkat kan gitu. Kadang-kadang aku video call, kadang-kadang diangkat, kadang-kadang enggak kan gitu. Jadi enggak. Aku sih berharap bahwa kalau misalkan Azam lagi di rumah, dianya kerja, aku sih berharap dia kasih tahu dan saya kan bisa ke sana. Itu nggak apa-apa kok gitu. Jadi kalau dibilang kita komunikasi itu ya kurang sih menurut aku gitu. Kemarin itu katanya komunikasi kurang baik. Nih aku spill sedikit. Nih ada ini perkembangannya Azam, foto-fotonya Azam nih. Aku kirim foto-fotonya Azam. Tuh Azam lagi foto-foto, aku kirim ke ayahnya. Tuh ya, ini aku kirim ke ayahnya. Terus ada lagi yang ini transfer bulanan. Nih bulanannya Azam, aku bilang makasih ayah Azam, komunikasinya sangat-sangat baik. Terus ada lagi ini, kamu kemana hari ini? Azam udah jalan ya, maaf ya tadi dadakan datang, makasih udah dibolehin main. Sama-sama tuh balasnya gitu ya. Jadi komunikasinya sangat-sangat baik. Ini lagi tiduran nih sama Azam, terus lagi scroll TikTok.
bapaknya lagi live TikTok kan. Nah terus aku langsung fotoin, nih Azam lagi nontonin ayahnya nih, tuh lagi nontonin ayahnya live. Aku langsung bilang gitu tuh, nih anaknya lagi nontonin kamu tuh, nggak kedip-kedip, nggak dibalas ya. Jadi komunikasinya sebenarnya baik-baik saja. Nggak ada, kan kita udah berpisah. Kita udah berpisah, masa iya ucapin selamat. Kita hidupnya kan sudah masing-masing. Kita tidak terlalu banyak berharap atas itu. Yang penting kan komunikasi sama Ajam kalau untuk saat ini kan. Ajam juga kan masih kecil. Udah, tapi sama neneknya ya sekalian saya juga mengklarifikasi karena nggak ada niat sekalipun untuk cedil. Dan itu kan ditulis sama salah satu akun yang seolah-olah saya tuh menyentil, nggak ada. Demi Allah Rasulullah nggak ada. Itu hanya kekangenan saya sama Iki dulu waktu saya Iki masih kecil itu di panggung, itu aja sih sebetulnya. Nggak ada sama sekali. Dan saya udah tidak mau tidak mau ribut lagi lah. Ngapain, nggak ada. Di lain sisi, menarik pula untuk membahas niatan Natalie yang secara terang-terangan agar Sule menyetop uang nafkah bulanan dan Natalie ingin mengembalikan beberapa barang yang diberikan Sule untuk Azam. Lantas, apa kata pakar hukum terkait hal itu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan Intens, udah kayak minum obat ya, sehari 3 kali. Oke, pokoknya ini berita terupdate di Intens. Oke, pokoknya jangan lupa di like, subscribe, and comment. Di lain sisi, menarik pula untuk membahas niatan Natalie yang secara terang-terangan ingin menyetop uang nafkah bulanan dan juga mengembalikan beberapa barang yang diberikan Sule untuk Azam. Lantas, apa kata Jainuddin SH sebagai pakar hukum melihat hal ini? Benarkah Natalie pun tidak perlu mengembalikan barang-barang yang diberikan oleh Sule? Harta gonogini ya, sesuai Undang-Undang Perkawinan pasal 35 ayat 1, bahwa harta gonogini itu atau biasa yang disebut dengan harta bersama itu merupakan harta yang didapat, yang dihasilkan selama dia menikah. Seperti itu gitu loh. Nah, kita bisa menilai sejauh mana harta itu, harta bersama itu ada ya, antara perkawinan Sule dengan Natalie ya. Berkaitan dengan rencana Natalie ingin mengembalikan rumah, mobil, dan sebagainya, kalau menurut saya itu karena dia sedang emosi saja sih, seperti itu gitu. Sifatnya karena memang mungkin ada kritikan atau apa dari netizen ya. Karena pada dasarnya terkait masalah harta gonogini itu sudah selesai, seperti itu, dan tidak ada korelasinya dikembalikan atau diminta kembali gitu, karena itu merupakan sudah bagian Natalie, apalagi di situ kan ada anaknya kan, seperti itu gitu. Terlepas itu harta didapat bersama maupun tidak, tapi paling tidak Sule sudah memberikan tanggung jawabnya, memberikan hak-haknya Natalie, seperti itu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen channel Intens Investigasi.